Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zulfan. Di sini saya akan menjelaskan tentang SSP atau sistem saraf pusat. Nah, jadi sistem saraf pusat yang kita pelajari ada 6, yaitu adalah fungsinya, lalu ada strukturnya, lalu dari poin ketiga sampai poin ke-6 kita akan pelajari tentang organ-organ yang ada di sistem saraf. Yang pertama adalah cerebrum, lalu cerebellum, lalu ada medulla spinalis, dan yang terakhir adalah meninges, seperti itu. Jadi ada 6 submateri yang akan kita pelajari. Kita akan masuk ke submateri yang pertama, yaitu adalah fungsi. Nah, fungsi dari sistem saraf pusat adalah dia adalah pusat dari seluruh informasi, pusat pengolahan, pusat integrasi dari seluruh informasi yang ada di tubuh kita. Itu yang mengatur adalah sistem saraf pusat. Lalu lanjut lagi kita ke submateri yang kedua, yaitu struktur. Struktur dari sistem saraf pusat ada 6 yang kita pelajari, yaitu yang pertama adalah neuron, lalu yang kedua adalah neuroglia, yang ketiga adalah neurofil, lalu yang keempat adalah traktus, lalu ada nukleus, lalu yang terakhir ada nanti traktus, nukleus, sama ada meninges, seperti itu. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu neuron. Neuron adalah satuan dari satuan dari sel saraf, itulah neuron. Sedangkan neuroglia dia adalah badan sel glia atau dia adalah sel glia atau sel yang mendukung, dia support dari neuron. Nah, kalau meninges dia adalah selaput pelindung dari neuron itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas traktus dan juga si nukleus. Nah, kalau nukleus dia adalah badan sel saraf yang ada di SSP. Dia berbalikan dengan ganglion. Kalau misalnya traktus dia adalah serabut sel saraf yang ada di SSP, berkebalikan dengan nervus. Kalau nervus dan ganglion dia ada di SST, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah neurofil. Neurofil adalah ruang di antara si neuron dan juga neuroglia. Itu adalah strukturnya. Jadi kita sudah membahas fungsi, sudah membahas struktur. Kita masuk ke organ-organ yang pendukungnya, organ-organ yang penting. Yang pertama adalah cerebrum. Nah, dari cerebrum ini akan dibagi menjadi dua, yaitu substansia alba dan juga substansia grisea. Kalau grisea itu yang hitam, kalau alba itu yang putih. Nah, kita akan bahas substansia grisea terlebih dahulu. Substansia grisea dia akan berfungsi untuk mengatur sensorik, mengambil informasi secara sensorik dan juga menginisiasi secara motorik. Itu adalah guna dari substansia grisea. Sedangkan substansia alba sendiri dia akan berguna untuk aku lupa. Dia hanya serabut saraf bermielin doang, jadi medula gitu, tidak ada fungsinya. Oke, lanjut lagi. Yang di substansia grisea dulu. Kita jangan bahas alba dulu. Yang grisea ada 6 lapisan. Yang pertama adalah stratum molekuler, lalu yang kedua adalah granulosum yang eksternum, lalu ada piramidal yang eksternum, lalu granulosum yang internum, lalu ada piramidal internum, dan yang terakhir adalah multiformis. Nah, untuk perlapisannya nanti akan kita bahas di akhir kalau misalnya masih ada waktu. Lalu kita lanjut lagi ke substansia alba. Substansia alba adalah berisi medula, atau bisa disebut juga medula cerebrum. Itu adalah substansia albanya dan dia merupakan serabut saraf bermielin, seperti itu. Kita akan lanjut lagi, kita sudah membahas 3 fungsi, struktur dan juga cerebrum. Kita akan lanjut lagi ke poin yang keempat, yaitu cerebellum. Nah, cerebellum itu sendiri itu dibagi menjadi 2 juga, substansia alba dan juga substansia grisea. Cuman untuk substansia grisea tidak sekompleks dari si cerebellum ya, maksud saya. Nah, kalau cerebellum itu substansia griseanya hanya ada 3 lapisan. Yang pertama adalah stratum molekuler, lalu yang kedua adalah stratum ganglioner, yang ketiga adalah stratum granulosum. Nah, kok ada stratum ganglioner sedangkan tadi yang sebelum tidak ada stratum ganglioner? Nah, stratum ganglioner di cerebrum itu disebut juga piramidal internum, seperti itu. Jadi piramidal internum itu sama aja kayak stratum ganglioner. Kalau di cerebellum langsung stratum ganglioner, seperti itu. Itu substansia yang grisea. Kita lanjut ke substansia alba. Kalau substansia albanya di cerebellum itu dibagi menjadi 2, ada mossy fiber dan juga climbing fiber. Kalau mossy fiber dari namanya mossy itu seperti berlumut. Jadi lumut itu bercabang-cabang, bergerombol banyak, seperti itu. Jadi bercabang banyak, itu adalah mossy fiber. Sedangkan climbing fiber dia akan sel yang dia akan mengarah ke sel Purkinje, seperti itu, J. Nah, lanjut lagi kita ke poin yang kelima. Tadi udah fungsi, struktur, cerebrum. Kita akan lanjut yang poin yang kelima, yaitu adalah medulla spinalis. Kalau di medulla spinalis sama, masih ada substansia alba dan juga substansia grisea. Cuma nanti akan ada satu ketambahan, yaitu canalis centralis, seperti itu. Nah, kalau di substansia alba dia akan berfokus pada dia substansia alba dia merupakan oligodendrosit
tersusun dari oligodendrosit, dan juga dia tebalnya di cervical. Sedangkan substansia grisea dia tebalnya di sacrum, dan dia berisi ada 3 isinya. Yang pertama adalah kornu anterior, yang kedua adalah kornu posterior, dan yang terakhir adalah zona lateral. Kalau kornu anterior dia berfungsi untuk menginisiasi motoriknya, jadi untuk menurunkan motorik. Sedangkan posterior dia berfungsi untuk menaikkan impuls dari sensorik. Nah, kalau zona lateral fungsinya apa? Motorik sudah, sensorik udah. Kalau zona lateral dia berfungsi untuk mengatur organ-organ, menginervasi dari organ-organ visceral seperti itu, organ-organ dalam. Lalu selanjutnya kita kanalis sentralis, yaitu namanya kanalis sentralis, berarti dia adalah lubang yang ada di sentral, yang itu memiliki banyak fungsi juga gitu. Lanjut ke yang terakhir, poin terakhir kita telah membahas sudah membahas fungsi, struktur, cerebrum, medulla spinalis, dan terakhir kita akan bahas tentang meninges. Nah, meninges itu dibagi menjadi 3. Kalau tadi alba dan grisea, kalau meninges ini beda. Kita membahas 3, yaitu ada yang pertama ada durameter, arachnoid diameter, dan juga yang terakhir ada piameter. Nah, kita membahas tentang durameter terlebih dahulu. Durameter itu dibagi ada 2 lamina, yaitu lamina endothelialis dan lamina meningealis. Kalau lamina endothelialis berarti dia namanya endotel, berarti dia berfungsi untuk melapisi gitu. Meninges di durameter itu berarti paling luar, dia fungsi untuk melapisi. Nah, lamina endotel dan lamina meninges. Mohon maaf, untuk lamina endotel dia berfungsi untuk vaskulernya dari si durameter. Jadi endotel itu nanti akan berisi pembuluh darah di endotel. Sedangkan lamina meningealis dia baru yang melapisi. Nah, berarti kalau melapisi berarti ada epitelnya. Nah, epitelnya adalah squamous simplex seperti itu. Nah, nanti ada ketambahan dari lamina endotel, lamina meninges, ada ketambahan lagi, yaitu ruang epidural. Ruang epidural itu berarti ruang yang berada di atas durameter. Nah, ruang epidural itu berisi untuk nanti ada plexus vena, di situ ada banyak seperti itu ya. Lanjut lagi ke yang kedua, yaitu adalah arachnoid durameter, arachnoid diameter, piameter. Jadi kita membahas yang arachnoid diameter. Kalau arachnoid diameter dia berisi ada namanya ruang subarachnoid. Niku. Ora Tidur nggih. Oh, kamu belajar toh? Oh nggih. Betul Kak. Oh, wah. Yang pertama ada durameter, arachnoid diameter. Nah, kalau misalnya subarachnoid berarti dia ada di bawahnya si arachnoid. Jadi ada epidural, di sini ada epidural, di sini ada durameter, arachnoid diameter, epidural di atasnya. Dan sedangkan ruang subarachnoid itu di bawahnya si arachnoid diameter. Nah, ruang subarachnoid ini berfungsi untuk apa? Di situ akan ada banyak pembuluh darah yang melewati bukan pembuluh darah, yang akan melewati banyak LCS atau liquor cerebrospinal. Nah, yang di situ kan berarti ada transport LCS yang bolak-balik di bawahnya si arachnoid. Nah, nanti ada salah satu organ yang berfungsi untuk mentransfer LCS, yaitu granulationes arachnoidea seperti itu. Kita lanjut lagi ke piameter. Kalau piameter sendiri itu dia akan ada satu fungsi yang mencolok, yaitu ada namanya ruang perivaskuler. Kenapa namanya ruang perivaskuler, bukan subpiameter atau epipiameter seperti itu, tapi namanya adalah ruang perivaskuler karena peri itu di sekitar vaskuler. Jadi di sekitar si vaskuler, mengelilingi si vaskuler. Nah, fungsinya buat apa? Kan banyak banget obat yang tidak bisa menembus sawar darah otak nih, nggak bisa menembus si cairan cerebrospinal gitu kan, nggak bisa menembus bariernya. Nah, sedangkan pembuluh darah itu bisa menembus lewat si ruang perivaskuler ini. Jadi piameter tuh nanti akan ada lapisan yang dia berfungsi untuk melindungi si vaskuler agar bisa masuk ke pembuluh darah seperti itu. Nah, lalu ada satu lagi organ yang salah satu fungsi yang spesifik dari si piameter, di situ akan ada namanya plexus choroideus. Nah, plexus choroideus dia fungsinya untuk menghasilkan LCS. Plexus choroideus untuk menghasilkan, sedangkan yang tadi granulationes arachnoidea untuk mentransport seperti itu. Jadi durameter, arachnoid diameter, piameter. Di sini ada epidural, bawahnya ada subarachnoid, lalu nanti ada perivaskuler yang di situ nanti nanti di piameter juga akan ada plexus choroideus yang di situ untuk menghasilkan LCS. Sedangkan untuk mengalirkannya dia akan ke atas, dia akan dialirkan oleh granulationes arachnoidea seperti itu. Terima kasih banyak asisten atas kesempatannya.